Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimakum wa rahimani. Melanjutkan pembahasan kita sebelum isya tadi atau ba'dal maghrib tadi, yaitu masih sedikit tentang al-kahanah. Al-kahanah atau perdukunan, bahwa permasalahan keperdukunan ini bukanlah perkara baru, bukan hal yang baru ada di zaman ini, akan tapi hal ini telah ada bahkan jauh sebelum Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Bahkan keadaan yang demikian ini telah ada dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan keadaan keburukan daripada sihir, perdukunan dan sejenisnya ini benar-benar perkara yang membahayakan bagi akidah seseorang. Tidak saja ia merusak kehidupan tatanan masyarakat, tapi juga merusak tauhid dan akidah seseorang. Maka kewajiban bagi para penguasa kaum muslimin untuk memperingatkan dengan keras umat ini agar mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara kesyirikan serupa. Dan bila mereka mendapati orang-orang yang terjatuh kepada praktek perdukunan serupa ini, hendaknya membimbingnya dan memberikannya pengarahan dan pengajaran tentang agama yang hak ini, dengan membekali tentang tauhid serta akidah yang benar, agar mereka terselamatkan dari jalan kesesatan yang sangat berbahaya ini. Bahkan di dalam ketentuan syariat Islam, apabila ada orang yang mereka melakukan praktek-praktek perdukunan serupa ini, maka pemerintahan kaum muslimin, terutama di zaman-zaman generasi terdahulu, akan menangkapnya dan memerintahkannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka mau bertobat, maka mereka dibiarkan dengan tetap dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Namun apabila mereka menolak bertaubat, maka mereka dihukum mati. Hal ini agar tujuannya kaum muslimin terbebaskan dari fitnahnya, terhindar dari keburukan-keburukannya, dan mereka dapat istirahat atau dapat terbebas dari kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek-praktek perdukunan serupa ini. Di samping dalam rangka melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla terkait dengan mereka yang mempraktekkan perdukunan paranormal dan sejenisnya ataupun kesihir. Di dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Bujalah bin Abdah, dari seorang tabi'in Bajalah bin Abdah, beliau berkata, kata Umar bin Khattab, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menuliskan surat perintah kepada para gubernur di setiap daerah, di setiap negeri yang ada di dalam kekuasaan kaum muslimin, yang isi atau titah di dalam suratnya itu
yaitu perintah untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki maupun perempuan. Juga diriwayatkan dari Jundab yang dihukumi marfu' riwayat ini, yakni bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan haddus sahiri darbatun bisayf, bahwa hukuman bagi seorang penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka kalaulah perhatian Islam sampai sedemikian rupa, tentunya hal ini untuk kemaslahatan umat dan untuk terjaganya agama ini dari fitnah. Karena berhadapan dengan persoalan dukun ini ada sesuatu yang susah untuk dibuktikan. Maka cara yang terbaik tadi adalah mengembalikan umat ini kepada akidah yang benar dan memperingatkan kepada para dukun untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila pemerintahan itu benar-benar telah tegak di atas syariat Allah, maka kalau mereka menolak untuk diajak kembali kepada agama yang hak, maka ditegakkan hukum mati atas mereka untuk menghindarkan keburukan yang lebih besar. Kemudian termasuk perkara yang banyak dilakukan oleh manusia, yang hal itu termasuk kesyirikan atau wasilah yang menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu suka bertatoyur, beranggapan sial terhadap sesuatu. At-tatoyur di sini adalah beranggapan sial yang asalnya dengan burung, at-tasya'um bit-tayr. Beranggapan sial dengan burung atau dengan nama-nama atau dengan lafat-lafat atau dengan tempat atau dengan pribadi-pribadi, individu-individu tertentu dan berbagai hal lainnya. Kenapa dinamakan tatoyur? Karena awalnya di zaman jahiliyah mereka apabila hendak melakukan, bertekad untuk berniat untuk melakukan suatu hal, maka mereka akan melihat, apabila melihat burung tertentu, misal gagak, bila dia pergi ke arah tertentu, maka dia mengurungkan tekadnya untuk pergi. Apabila dia pergi ke arah kanan misalnya, maka mereka melanjutkan niatnya untuk bepergian. Sehingga beranggapan sial serupa ini dikenal dengan istilah tatoyur dari kata-kata toir. Toir itu sendiri artinya burung. Namun tatoyur itu atau beranggapan sial itu tidak sebatas pada burung saja, tapi sudah meliputi pada banyak perkara. Seperti dengan nama, kadang ada orang yang namanya diberi nama ketika lahir dengan nama tertentu, tapi anak ini sakit terus. Wah, ini namanya sial, diganti dengan nama yang lain. Maka ini juga bisa mengarah kepada bentuk tatoyur. Karena nama tidak mempengaruhi kesehatan seseorang, tapi buktinya setelah diganti nama kok dia sehat. Ini kadang tipu daya syaitan. Ia sengaja membiarkannya sehat karena syaitan itu punya peranan di dalam penyakit manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa 2/3 dari umatku mereka ini terkena ain, yaitu sakitnya karena binasanya atau sakitnya karena ain. Ain itu termasuk pandangan dengki dari syaitan. Dan banyak sekali orang yang sakit kadang-kadang susah sembuh meskipun sudah diobati dengan obat-obat yang terkait dengan penyakit tersebut, karena kadang-kadang itu adalah penyakitnya dibuat oleh syaitan. Nah, ketika syaitan itu membisikkan seseorang agar mengganti namanya, kemudian bisikan syaitan itu dipenuhi, kemudian syaitan itu tidak mengganggunya lagi. Yang ini tujuannya agar manusia percaya dengan perkara-perkara tahyul serupa ini. Atau dengan lafaz-lafaz tertentu,
Sehingga kadang seorang mengucapkan dengan kalimat tertentu dikatakan tabu. Saya enggak menghafal apa yang kata-kata yang biasa dikatakan tabu. Atau pamali, kalau orang Jawa Barat ngomong pamali. Apa pamali kalau di kita ini? Pantangan. Pantangan. Artinya mengucapkan kalimat-kalimat tertentu itu menjadi pantangan. Atau memanggil nama seseorang dengan tanpa gelar. Dalam hal ini gelar-gelar keagamaan, gelar-gelar spiritual, itu dipandang sebagai pamali atau pantangan, yang itu bisa menyebabkan kejelekan. Nah, ini juga tatayur. Itu tatayur. Atau kadang ada sesuatu hal yang bunyinya kalau di sebelah kiri ngung, nah itu ada sial. Ini juga tatayur. Atau dengan rumah, orang beranggapan saya tinggal di rumah ini rezeki saya seret. Ini tatayur. Ini juga bentuk-bentuk penganggap sesuatu itu menjadi sebab kesialan. Yang kasihan kadang-kadang yang dituduh menjadi sebab tatayur itu kadang anak. Kau anak pembawa sial, naudzubillah min dzalik. Anak karunia dari Allah, seseorang kadang mengharapkan kehadiran anak. Ini sampai kadang ada orang yang karena pikirannya dikuasai dengan perkara-perkara tahyul, ia memandang anak menjadi sebab kesialan. Wal'iyadzubillah. Kadang pula, maaf ini kadang-kadang istri yang menganggap sial kadang bukan suaminya, kadang keluarga. Ke mantu siji singgawe sebab sial. Naudzubillah. Ini banyak terjadi. Ini gara-gara kamu semua jadi berantakan, rezekinya tambah seret, penyakitan terus, segala macam. Ini tatayur, ini dari syaitan. Dan banyak hal lagi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Sehingga kadang-kadang seseorang sampai pindah rumah karena rumahnya dianggap sial. Nah, kalau istri disuruh diganti, naudzubillah. Padahal dia wanita solihah, penyabar, hanya karena dipandang pembawa sial. Dan itu hanya dugaan belaka, tidak ada buktinya. Sampai disuruh menceraikan istrinya dan suruh ganti istri. Ini musibah besar. Dan itu bukan tidak terjadi, banyak terjadi. Banyak terjadi. Tadi bahkan anak pun gitu. Mungkin anaknya bandel nakal, tapi bukan berarti dia pembawa sial. Bandel nakalnya anak itu hal yang wajar kalau anak-anak itu masih berusia di bawah balik. Cuman harus dibina. Kalau masih nakal namanya anak-anak, belum nalar. Jadi yang harus adalah orang tuanya yang bersabar. Orang kita ini diuji dalam banyak hal. Banyak hal. Seperti rumah kita katakan tadi, kadang rumah sampai harus dijual padahal daerahnya nyaman, tempatnya baik. Dari mana tahu bahwa rumah itu membawa sial? Kalau ada sesuatu yang dipandang mengganggu di rumah, jangan kita kabur, bersihkan rumah itu dengan kita banyak beribadah, membaca kitabullah Al-Quran, menghatamkan Quran di rumah, atau kalau perlu dibacakan surat Al-Baqarah dalam waktu yang berurutan atau sering. Karena Nabi SAW beliau bersabda, inna syaitan la tadkhul buyutan tukra'u fiha suratul Baqarah. Syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ada riwayat yang menyebutkan membatasi yaitu selama 3 hari. Tetapi riwayat ini banyak dipersisikan kesohihannya oleh para ulama. Wa ala kulli hal banyak sering dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian jangan berpandangan surat Al-Baqarah itu hanya ayat kursi saja, atau surat ayat pertama sampai dengan ayat 5, kemudian ayat kursi dan 3 ayat terakhir. Tidak. Al-Baqarah dari awal sampai akhir itu yang paling afdal, yang paling utama. Wah, panjang. Masih lebih panjang duduk kita di depan TV. Masih lebih lama duduk kita di depan gadget daripada kita membaca surat Al-Baqarah. Kita ini sering menganggap yang baik-baik itu membosankan, lama,
menghabiskan waktu, tapi padahal kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Duduk ngobrol sama teman-teman kadang bisa sampai semalaman suntuk. Itu masih untung cuman ngobrol, kadang dibarengi dengan main gaple meskipun tidak pakai uang, atau main domino atau remi. Yang ini semuanya adalah menghabiskan waktu dan menghilangkan manfaat waktu. Wal'iyadzubillah. Apalagi kalau sudah deket-deket masa pemilu, pilkada, yang diperdebatkan siapa calon yang pantas, yang tidak ada selesainya. Yang menang ini, yang menang itu juga, ya tetap aja dia nggak menjadi wakilnya atau nggak diangkat menjadi pejabat, kecuali kalau jadi apa namanya, yang ikut tim suksesnya. Kalau tim suksesnya baru kadang-kadang itu ada untungnya, tapi kadang buntung juga. Wa ala kulli hal, membacakan Al-Quran di rumah, atau bahkan kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran untuk satu waktu tertentu, semisal sebulan sekali, lebih dari itu kemungkinan bila kita memang tidak mampu lebih cepat dari itu, atau kurang dari itu apabila ia mampu, maka ini satu kebaikan. Atau menggunakan rumah itu untuk banyak sholat-sholat sunnah seperti duha, robliyah dan ba'diyah bila kita memiliki waktu itu, atau qiyamul lail atau tahajud, tidak harus dengan tidur terlebih dahulu. Bila seseorang yang memang dia merasa tidak bisa bangun di akhir malam, tidak mengapa dia mengerjakannya sebelum tidurnya. Ini yang harus dikerjakan, tidak harus banyak. Mungkin kita butuh belajar dengan tahapan, dengan 1 rakaat witir, atau dengan 2 rakaat qiyamul lail ditambah 1 rakaat witir. Yang mudah-mudahan itu bila bisa kontinu, bisa ditambahkan sehingga bisa menunaikan dengan yang baik. Ini semua akan menjadi cahaya bagi rumah, dan kemudian bukan menganggap rumah itu yang sial. Sesungguhnya menjadi sebab sial perbuatan kita yang kurang taat dan kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli hal, seseorang itu hendaknya bergantung kepada Allah dan juga meminta pertolongan hanya kepada Allah, berlindung pun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang termasuk tasya'um bitair ataupun tatayur, yaitu kadang berkaitan dengan perkara agama maupun berkaitan dengan perkara dunia, berkaitan dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Ini kadang dipandang tatayur, artinya bisa menimbulkan tatayur. Dan tatayur ataupun beranggapan sial itu mempengaruhi pada 2 hal. Mempengaruhi pada 2 hal, pada diri seseorang, pada 2 hal. Yang pertama, imma ar-ruju' amma kana aziman alai tatayyuran wa ta'atsuran bima ra'a aw sami. Kadang ada yang membatalkan niatnya untuk melakukan suatu hal yang baik, kadang hanya karena ia mendengar atau melihat sesuatu yang dia pandang itu akan menjadi sebab sialnya. Hati saya tidak enak ini, saya melihat kok ada tadi seperti ini dan seperti itu, nggak jadi pergi. Nah ini satu, kalau orang suka bertatayur, ini akan memberikan dampak seperti itu, pengaruh seperti itu dalam hati, sehingga dia batalkan. Karena hatinya bergantung kepada apa yang dia lihat dan dia dengar tadi. Hal ini biasanya karena sering mendengar dongeng-dongeng tahyul, cerita-cerita tahyul, sehingga itu melekat pada diri kita. Seperti juga anak kita, kalau kita jangan sampai suka dongengin anak kita yang masih kecil dengan hal-hal yang menakutkan. Nanti malam-malam dibangunin karena pengen ke belakang, padahal kamar mandinya cuma di samping kamar. Karena anak mudah terpengaruh hatinya. Maka yang lazim ditanamkan keberanian, diajari berlindung, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
atau diajari baca a'udzu bikalimatillahi tammah, syaitan akan pergi. Kamu akan diberi senjata yang kuat oleh Allah. Nah, kalau itu terus disampaikan kepada anak, tumbuh keberanian. Dan jangan, kalau ada yang cerita hal-hal yang mengerikan, alah, syaitan itu takut sama kamu kalau kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, insya Allah itu akan tertanam kuat. Kalau anak itu sangat mudah ditanamkan hal-hal yang positif ataupun juga yang negatif, maka kita yang harus banyak berperan menanamkan hal-hal yang positif, terutama fondasi anak dengan agama. Bangun fondasi anak dengan agama, dengan keyakinan. Wah, insya Allah itu akan menumbuhkan keberanian pada diri anak. Nah, termasuk pada orang tua. Dalam hal ini tadi, hilangkan segala pengaruh-pengaruh yang mistis, yang mistik, karena itu semua tidak ada faedahnya. Jalan tengah malam, di kegelapan malam, di tengah malam melewati kuburan, jangan takut. Apa yang ditakutkan? Takut dari maling boleh, takut dari penjahat boleh, tapi takut dari jin ini yang tidak benar. Karena kita telah dibentengi, cukup dengan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau gampangnya kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah bismillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dan jangan punya pikiran yang macam-macam. Itu semua adalah benih-benih tatoyur yang ditanamkan syaitan ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu bergantung banyak kepada perkara-perkara yang batil serupa ini, sehingga ini akan mempengaruhi imanannya. Iman orang seperti ini gampang goyah, ketauhidannya juga menjadi kurang, dan bahkan tawakalnya kepada Allah juga berkurang. Kita ini membangun tawakal itu susah, maka jangan kita kotori tawakal kita dengan hal-hal yang tatoyur, berbau mistik tadi. Seperti misalnya anggapan-anggapan sial ataupun juga hal-hal yang buruk. Kalau lagi hamil tidak boleh ikut nyacak-nyacak daging, nanti anaknya, keturunannya jadi cacat. Ini syaitan yang tidak boleh kita sedikit pun percaya ataupun khawatir. Ini pengaruh pertama, sehingga dia nggak berani ikut ngiris daging. Padahal Idul Adha ini saat enak-enaknya motong sambing, harus membakar sate, ini nggak bisa motong karena hamil. Padahal doyannya sama sate luar biasa. Kan eman-eman. Itu satu, sehingga dia urung makan sate atau segala macam hal-hal yang kadang timbulnya bukan secara medis ilmiah, tetapi hal-hal yang mistik tahyul. Itu pertama, sehingga itu mempengaruhi. Yang kedua, tatoyur kalau sering didengar dan sering dipercaya, orang mungkin dia nggak apa-apa, bismillah, tapi hatinya tetap dek 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 dek. Ini ada orang yang lewat tengah kuburan tengah malam, bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, bacanya nerecel sampean nggak bisa urut, karena dibarengi rasa takut, khawatir kalau ada jin jembel di depannya. Ini seorang ahlu tauhid tidak boleh punya perasaan seperti itu. Nggak boleh punya rasa takut sama syaitan. Syaitan itu takut dengan manusia, jangan manusia yang takut sama syaitan. Kalau kita sedang sholat, merasa kita diganggu oleh sesuatu, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kemudian meludahkan ke sebelah kiri 3 kali, tapi meludah dengan meludah kecil tipis, dan menolehnya jangan menoleh samping kiri, nanti jamaah lainnya yang kena, tapi samping dekat sini.
Itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan menghilangkan gangguan syaitan pada diri orang yang sedang sholat, yang berusaha khusyuk. Apa maknanya bahwa bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan sekedar bacaan, tetapi dia permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan godaan syaitan. Dan ini benar-benar bermanfaat dan bukan hanya omong kosong. Yang harus ada pada kita adalah keyakinan dengan segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa imma yamzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Kalau ada muncul bisikan gangguan di dalam dirimu dari syaitan, fasta'id billah, yaitu berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan dengan mengucapkan yang minimal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu akan bermanfaat. Pengaruh yang kedua yang kita katakan tadi, dia berusaha menolak dan tetap berangkat, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Misal seseorang kadang menganggap sial hari, tapi dia terpaksa karena harus pulang misalnya. Kadang ada keyakinan orang Jawa itu kalau dia berada di barat nggak boleh ke timur kalau pada hari tertentu. Dulu apa ya, Sabtu apa Selasa itu? Sabtu ya. Jadi kalau hari Sabtu tuh nggak boleh ke timur. Maka saya paling seneng kalau pulang dulu waktu masih kuliah di Jakarta kalau hari Sabtu. Kenapa? Bisnya banyak yang kosong. Karena orang yang mau pulang hari Sabtu tidak ada. Mereka pulangnya hari Jumat atau hari Ahadnya. Ini juga. Kalau kemudian dia terpaksa karena ada janji dan ini janjinya akan mendatangkan keuntungan, terpaksa dengan perasaan was-was. Nah, ini pengaruh daripada tatoyur. Dia tetap pulang, tapi was-was. Kalau dia nyetir mobil sendiri sambil dikirnya tidak henti-henti. Tidak cukup berzikir sekali. Kenapa? Takut itu sialnya membawa kejelekan pada dirinya. Ini semua adalah pengaruh jelek daripada tatoyur. Itu was-was. Dan itu melemahkan iman. Maka kita tidak boleh bertatoyur. Hendaknya kita berusaha sekuat tenaga kita menolak bisikan-bisikan serupa itu dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan semua itu berlalu tanpa difikirkan. Sembari berdoa, di antara doanya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa anta, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada kekuatan maupun daya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Atau dalam doa lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Ya Allah, la tayra illa tayruk, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan itu adalah ketetapan takdir-Mu. Wala khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu adalah kebaikan yang sudah Engkau tetapkan untuk hamba-Mu. Wala ilaha ghairuk, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Engkau yang berkuasa, yang disembah, yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ketentuan peristiwa apapun yang terjadi di alam semesta, di diri kita maupun di luar kita, semua telah tercatat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelumnya. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang apa yang akan menimpa atau segala keburukan. Dan kita telah dibekali dengan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita
terpengaruh. Tanamkan, tumbuhkan di dalam diri kita keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungan daripada Allah. Tatoyur ini penyakit lama, bukan penyakit baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan mengenai tatoyur ini pada umat-umat kafir terdahulu, dan mereka bahkan kadang-kadang beranggapan sial pada makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Mereka beranggapan sial kepada para nabi dan para pengikut nabi yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya, yaitu kalau mereka tertimpa kejelekan, maka mereka seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 131, yattayyaru bi Musa wa mamah. Fir'aun dan kelompoknya dan pengikutnya beranggapan sial ataupun menganggap kesialan itu muncul karena Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaumnya Saleh. Mereka juga berkata bahwa kesialan itu karena diri Nabi Saleh yang mengajak kepada agama yang baru, mengajak untuk meninggalkan sesembahan mereka itu yang dipandang sebagai sebab kesialan. Ittayyarna bika wa bimam ma'aka. Dalam surat An-Naml ayat 47, Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan perkataan kaum soleh kepada Nabi Soleh, ittayyarna bika, kami sial gara-gara engkau, wa bimam ma'aka, dan gara-gara orang-orang yang mengikutimu. Jadi ini bukan barang baru, bukan kemarin, dan sedemikian kuatnya mengakar pada diri manusia sampai kaum muslimin yang mereka sudah menyatakan diri Islamnya, tidak sedikit yang mereka masih mudah dipengaruhi dengan tatoyur tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan tentang ashabul qaryah, penduduk negeri. Mereka berkata kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus Allah kepada mereka di setiap generasi, yaitu dengan perkataan yang hampir sama yang Allah gambarkan dalam surat Yasin ayat 18. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sungguhnya kami benar-benar sial dengan sebab kalian. Seandainya kalian tidak mau berhenti, yakni dari perbuatan kalian yang mendakwahkan tauhid, niscaya kami akan melempari kamu dan kamu akan tertimpa adab yang keras, adab yang pedih dari kami. Lihat, mereka menganggap sama di zaman ini juga, kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid dianggap menjadi sebab pemecah belah umat. Ini dianggap sama hakikatnya menganggap sial orang-orang yang mengajak kepada agama tauhid. Padahal orang-orang yang mengajak kepada ajaran tauhid mengajak mereka kepada ridha Allah, mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat, mengajak kepada surga Allah biidznillah. Malah justru ini karena kebiasaan ini bukan baru, dan itulah watak sifat yang sama ada pada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang suka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka menganggap kesialan itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan hal itu di dalam surat An-Nisa ayat 78. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Mereka mengatakan, kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka tertimpa keburukan, yaqulu, maka mereka berkata, hadhihi min indik, ini gara-gara kamu. La ilaha illallah. Sama enggak ini? Pada zaman ini, bahkan itu terjadi bukan dari orang musyrikin, bahkan terjadi dari kalangan kaum muslimin terhadap saudaranya yang muslim. Inilah dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, hakada dinul musyrikina wahid. Inilah agama orang musyrik itu sama dari dahulu. Haitsu intakasat qulubuhum wa uquluhum, hati dan akal mereka itu terbalik.
Sesuatu yang baik dipandang mendatangkan kesialan, sementara kekufuran, kesyirikan, kemungkaran yang mereka lakukan dipandang membawa keberuntungan. Waliyadzubillah. Maka mereka meyakini kejelekan, keburukan dipandang sebagai sumber kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Dan mereka menganggap kejahatan itu muncul dari manusia-manusia terbaik seperti para nabi dan para rasul. La ilaha illallah. Para nabi, para rasul bukan tingkatan kayak kita, hanya manusia biasa. Ini para nabi, para rasul, orang-orang pilihan Allah. Justru mereka yang dipandang sebagai pembawa sial oleh kaumnya. Padahal mereka, para nabi dan para rasul ini, sebelum mereka dijadikan rasul oleh Allah, sebelum diangkat menjadi rasul, dipandang orang-orang yang baik, dikenal kebaikannya di kalangan mereka. Tapi ketika mereka harus menyampaikan wahyu Allah, yaitu melarang mereka dari menyembah selain Allah, melarang mereka dari menyembah berhala-berhalanya, melarang mereka dari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkar, maka mereka marah dan mengatakan kalianlah pembawa sial. Dan itu yang terjadi di setiap masa. Yang demikian ini karena kesesatan itu telah mengakar di dalam hatinya. Fitrah mereka telah terbalik. Sebab bila tidak, maka mereka akan meyakini bahwa kebaikan atau keburukan yang menimpa pada diri manusia semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub di Lauh Mahfuz. Semua berjalan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berjalan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan itu adalah karunia dari Allah Tabaraka wa taala dan balasan atas ketaatan hamba. Kalau kita mendapatkan kebaikan, itu karunia dari Allah satu, dan juga kadang menjadi sebab balasan dari ketaatan hamba-hamba itu sendiri kepada Allah. Tapi keburukan yang terjadi itu juga dengan keadilan. Tidaklah Allah memberikan kejelekan pada suatu kaum, melainkan itu karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan dari Allah sebagai hukuman atas kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang kamu dapatkan, maka sungguhnya itu datangnya dari Allah. Sedangkan segala keburukan apapun yang menimpamu, maka itu akibat ulah dirimu sendiri, yakni dari diri manusia sendiri. Ketika kita durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka Allah timpakan balasan, dan balasan yang Allah timpakan kepada hamba tidak sepadan dengan keburukan dan kejelekan yang dilakukan hamba kepada Allah. Hanya sebagian kecil saja balasan itu Allah timpakan kepada hamba. Itu pun seringkali hanya sebagai peringatan agar hamba itu menyadari dan mau kembali kepada Allah. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena usaha tangan-tangan manusia, agar Allah memberikan sedikit rasa atas apa yang mereka perbuat, agar mereka mau kembali. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah. Sehingga semuanya dengan keadilan,
dan tidak ada sedikit pun unsur kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Inti kesimpulannya, karena ini panjang saya akan potong sampai persis jam 8 insya Allah, bahwa tatoyur itu termasuk kesyirikan, karena tatoyur itu bergantung kepada selain Allah, dan keyakinan yang melahirkan keburukan dan bahaya dari diri makhluk itu, karena meyakini adanya keburukan dari makhluk yang hakikatnya makhluk itu tidak memiliki kuasa untuk menimpakan keburukan kepada siapapun, kepada dirinya, dan juga tidak bisa pula menimpakan keburukan pada orang lain. Dan makhluk itu juga tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya maupun orang lain, karena sungguhnya yang bisa semacam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebergantungan hati kepada selain Allah ini adalah perbuatan syaitan yang membisikkan, melemparkan was-was, kebisikan-bisikan kepada hati manusia, yaitu mereka yang tidak memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa takut kepada selain Allah. Kalau seseorang itu memiliki rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergantungnya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada manusia. Hadza, saya cukupkan, barangkali ada pertanyaan mungkin dari ikhwan. Hadza minni wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Kalau ada yang mau ditanyakan baik berkaitan dengan ini terutama, kalau yang lain juga hal-hal yang perlu ditanyakan, tidak apa-apa, insyaallah taala. Nah, masih. Yang saya tanyakan, misalkan kita mendapatkan makanan dari orang yang melakukan misalkan selamatan bulanan atau yang lainnya, itu hukumnya bagaimana? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang memerintahkan agar kita tidak menerima. Dalam hal ini dalam rangka menunjukkan sikap penolakan kita terhadap perbuatan mereka, terutama bila kaitannya dengan selamatan-selamatan yang berbau mistik seperti 7 bulan atau mitoni itu. Karena ada keyakinan-keyakinan pada perbuatan itu, yaitu bahwa dengan memberikan selamatan itu akan menjaga janin agar selamat dan sebagainya. Maka mereka, sebagian ulama ini mengharamkan menerima hal-hal yang gitu. Tapi sebagian ulama lain memandang bahwa selama itu bukan hewan sembelihan yang disembelih untuk suatu upacara tertentu, artinya mungkin itu makanan buah-buahan atau bubur apa? Bubur apa? Bubur cendil, bubur cindil apa semacamnya pokoknya. Ada yang mengatakan selagi itu bukan daging sembelihan tidak mengapa. Wallahu taala alam. Kalau kita ragu, sebenarnya di situ adalah intinya adalah menolak, maaf kami tidak menerima yang gini. Cuman ini kadang-kadang kita nggak berani. Kayak ngesuk geger gitu. Maka kalau itu makanannya bentuk daging, seandainya diterima dibuang. Atau dibuang atau diberikan kepada kucing kah katanya. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh diberikan kepada kucing. Tidak ada masalah. Kalau kucing itu tidak ada hukumnya. Kemudian kucingnya makan menjadi mati, insya Allah tidak. Tetapi kalau itu kaitannya makanan biasa, tidak apa-apa insya Allah ta'ala. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa sesajen yang itu dari buah-buahan boleh diambil dan dimakan.
daripada dimakan setan. Maka lebih baik dimakan manusia. Tapi kalau daging maka diharamkan, karena itu sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Ada yang lainnya? Naam. Di kamar mandi saya itu sering ada kalajengking. Ada kalajengking. Nah itu Ya perlu ditelusuri salurannya, karena bisa jadi salurannya mengarah kepada tempat-tempat yang di situ sumber kalajengking. Akan tetapi tidak mengapa, salah satunya mungkin ya masalahnya kamar mandi. Nggak lucu kalau kita meruqyah kamar mandi. Tidak dibenarkan kita meruqyah kamar mandi. Jadi ya kitanya membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Diajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk membaca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa insyaallah itu tidak akan membahayakan kita sedikit pun, kecuali takdir. Insyaallah tidak. Jadi kalau itu di sekitar rumah kita, bisa jadi ada indikasi gangguan. Maka ruqyah rumah kita dengan baca surat Al-Baqarah, atau bisa juga melalui media air yang dibacakan surat Al-Baqarah sampai selesai. Jadi dekatkan mulut atau tangan kita masukkan ke dalam air itu, bacakan surat Al-Baqarah sampai tuntas, semprotkan seluruh rumah setiap hari. Wa insyaallah kalau itu betul-betul gangguan, maka mereka akan hilang, akan terbakar. Biasanya kalau benar ada gangguan itu nanti ada bangkai-bangkainya muncul, bangkai kalajengkingnya, atau kadang bangkai serangga, atau bangkai binatang seperti tikus kah, atau cicak kah, atau yang lainnya, kecoa yang sebagainya, atau bau gosong seperti bau sesuatu kulit yang terbakar. Nah ini indikasinya. Semprot. Dan tidak perlu takut. Ini rumah kita, kita yang harus tetap tinggal, tidak boleh kita pindah gara-gara rumah seperti itu. Semprot setiap hari. Apa yang disemprot? Lantai, dinding, jendela, pintu, sudut-sudut rumah, bahkan atap rumah. Kalau tinggi ya sebisanya lah, pakai semprotan burung itu. Wah, insya Allah lakukan berapa hari, seminggu, 2 minggu. Wa insya Allah bila sudah merasa nyaman baik, sudah tinggal banyak-banyak digunakan untuk baca Al-Quran dan untuk ibadah. Atau ada bacaan yang pendek, tapi ini jangan kemudian ninggalin surat Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Juga ditambahkan ayat-ayat sihir. Ayat-ayat sihir seperti surat Al-A'raf ayat 117 sampai dengan 122. Surat Yunus ayat 79 sampai dengan ayat 82. Surat Toha ayat 65 sampai dengan ayat 70. Masing-masing dibaca 7 kali, 10 kali atau lebih banyak dari itu, tidak ada masalah. Kemudian dibacakan di air, digunakan untuk menyemprot. Bahkan boleh dibacakan pada air, digunakan untuk mandi apabila ada seorang yang merasa misalnya anaknya terkena gangguan seperti sakit tidak sembuh-sembuh atau suka rewel dan sebagainya. Wa insyaallah biidnillah, dengan tetap meminta pertolongan dan kesembuhannya kepada Allah, maka insyaallah hal itu akan terijabai biidnillah. Hadza wallahu taala alam. Ada yang lainnya? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat saya pindah menempati rumah tersebut, saya tidak bilang sama orang tua karena saya takut untuk nanti terjadi perselisihan
Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ini pertanyaan yang bagus. Kadang kita ini bingung antara taat, bakti sama kayak mau durhaka. Sesungguhnya kaidahnya satu, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk bila hal itu berkaitan dengan bermaksiat kepada khaliq. Bila perintahnya, anjurannya, sarannya bertentangan dengan perintah-perintah sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah Tabaraka wa taala berfirman, yaitu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua ibu bapakmu memaksamu untuk mempersekutukan Allah, mempersekutukanku, kata Allah, malaisa laka bi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, yaitu tidak engkau ketahui adanya dalil yang membolehkan hal itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati kedua orang tuamu itu, bapak ibumu itu, jangan taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap perlakukan kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Maknanya kita tidak boleh mentaati orang tua, dan berkaitan dengan menentukan hari baik itu juga ada unsur kesyirikan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala larangkan kepada kita. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, untuk mempersekutukanku, memaksamu untuk mempersekutukanku, fala tuti'huma, maka tidak boleh kita mentaati mereka berdua, tapi tetap dengan cara yang hikmah. Ya seperti tadi, insya Allah tepat, dengan tidak lapor. Kalau kemudian orang tua menjadi marah dengan sebab itu, kemarahannya tidak menjadikan sebab murka Allah, sebab kita melakukan itu demi mencari ridho Allah dan menghilangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, loh, bukankah Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain? Benar, hadis ini sahih, yaitu bila keridhaan orang tua dan kemurkaan orang tua dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat. Kalau perkaranya bertentangan dengan syariat, maka kepentingan dan hak Allah yang lebih didahulukan, hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih didahulukan dari hak orang tua. Jadi, tapi tadi kita tidak boleh bersikap kasar, bersikap durhaka kepada orang tua dengan menentang-nentang, tapi tetap dengan sikap lembut memberikan. Kalau mereka marah dan kita sudah bersikap lembut, tidak apa-apa. Artinya itu tidak akan menjadi jelek. Sebab apa? Karena kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tapi tetap harus berusaha mencari ridho orang tua dengan cara bersikap baik. Misalnya meminta maaf dengan menerangkan dengan baik, atau membawa oleh-oleh kesukaannya, memberikan, mengajak, pokoknya hal-hal yang sampai menunjukkan keridhaan. Karena orang tua itu gampang luluh dengan anak. Bagaimanapun marahnya orang tua, kalau anak itu baik, bersikap baik kepada orang tua, insya Allah luluh. Itu umumnya, sedikit sekali yang tidak demikian. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ada yang lainnya? Sampun, kita cukupkan sampai di sini karena sudah terpenuhi semua insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menambahkan ilmu kepada kita dan menghilangkan rasa takut ataupun pandangan yang negatif dalam kehidupan ini, yakni pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.